Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan. Alhamdulillah. 30? 30? 50 jual, aku di sana jual impor. Ya suka adikku lah. Modalku ya. Ya modalku cuma 5.000. Yang di bawah ya, 350. Hello. Yang jangan beli kayak ini merapat ya. Ada yang lagi seru banget belakangan ini, dimana Menteri Keuangan favorit kita semua akhirnya take action buat benerin bea cukai. Banyak orang yang happy termasuk gua dan Syupolis gitu, tapi ada juga orang-orang yang skeptis gitu. Tapi kalau kita bandingin kinerjanya antara menteri-menteri yang sebelumnya, ya sudah jelas dong, mending Pak Purbaya. Betul apa betul? Betul. Karena selain bea cukai ini sering nongki di Starbucks, banyak juga oknum-oknum nakal yang jadi biang kerok banyak sampah thrift dari negara lain masuk ke Indonesia. Kita ngomonginnya oknum di bea cukai ya, karena kan namanya juga oknum pasti sedikit dong. Sedikit nggak sih? Jadi apakah langkah dari Pak Purbaya ini sudah benar? Dan apa aja sih dampak buat masyarakat kita? Oke, welcome back with me Oki. This is Detective Show. Human Greatness bro. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, FYI aja biar kalian tahu kalau bea cukai itu punya tugas mengatur lalu lintas barang dari luar negeri atau sebaliknya supaya peredaran barang di dalam negeri kita ini bisa dikendalikan dan dikontrol. Harusnya kayak gitu. Tapi yang terjadi sekarang kan bisa kita lihat sama-sama lah, dimana hampir semua barang, mau baju, elektronik, otomotif, dan lain-lain sebagainya, bahkan sampai sepatu, semuanya itu mayoritas dari Cina. Nah kalau udah kayak gini, ini salah siapa lagi kalau bukan mafia-mafia di perbatasan itu gitu. Belum lagi kita semua juga tahu kalau marketplace terbesar yang ada di Indonesia ini semua mayoritas dimilikin sama Cina. Makin masuk akal nggak sih? Butuh data. Nih, mulai dari perbedaan data BPS dan ITC terkait impor alas kaki dari Cina ke Indonesia yang udah Syupolis ungkap sejak tahun lalu. BPS ini mencatat kalau ada impor dari Cina senilai 573 miliar rupiah. Tapi ITC mencatat ada ekspor dari Cina ke Indonesia itu nilainya sampai 965 miliar. Yang otomatis ada selisih sekitar 392 miliar yang tidak tercatat dan harusnya masuk ke Indonesia. Kemana lagi coba? Dan itu data cuma tahun 2024, gak termasuk tahun-tahun sebelumnya. Dan itu juga cuman alas kaki, belum termasuk komoditas yang lainnya. Terus kita yang melihat keadaan ini masih mau bilang kalau Indonesia ini baik-baik aja dengan produk impor ilegal. Stres ya. Masalahnya kita udah lihat sendiri gitu. Mulai dari pabrik bata yang tutup gara-gara badai sepatu impor Cina, badai PHK pabrik ini masih terus berlangsung sampai hari ini. Bahkan sampai video ini dibuat, PT Cinglo itu baru aja nge-PHK sampai berapa? 3.000 orang bro. Dan kalau kita ngomongin industri tekstil ya, orderannya ini terus turun karena ada pakaian jadi dari Cina yang harganya jauh-jauh lebih murah. Ditambah lagi dengan thrift bal yang sampai hari ini masih jadi problem serius dan gak ada tindakan yang benar ataupun tegas buat mengatasi hal ini. Ini akhirnya jadi masalah yang serius buat kita bersama. Mulai dari perputaran ekonomi yang tersendat, pengangguran yang terus bertambah, sampai amit-amit gitu. Amit-amit ini mah amit-amit. Brand Indonesia harus gulung tikar. Dan kalau kayak gitu jadinya, gue bakal sedih bro. Karena gue nggak bisa lagi pakai baju dari brand Indonesia. Contohnya kayak Human Greatness ini. Kalian bisa lihat bro, cuttingannya, materialnya, dan ketika feel gue pakai, ini nyaman bro. Human Greatness, brand Indonesia. Dan kalau sampai si brand Indonesia ini yang nyaman dan cuttingannya bagus ini, dan materialnya juga bagus, ini harus sampai gulung tikar. Gara-gara sampah impor dari Cina. Kan sayang banget ya. Makanya kita semua harusnya seneng kalau akhirnya ada bagian dari pemerintah walaupun cuma sedikit. Apalagi kepala kementerian yang mau ambil action buat hal ini gitu, buat masalah-masalah ini gitu. Karena kelalaian dan ego atau mungkin kebodohan dari oknum-oknum bea cukai ini cepat atau lambat
bakalan membunuh industri lokal kita. Dan udah gonta-ganti kepemimpinan, tapi masalah yang terjadi tetap sama. Emang kocak nih. Jadi harapannya dengan hulunya di bea cukai ini berhasil diberantas, mulai dari impor ilegalnya, oknum-oknumnya, harapannya industri dan pasar dalam negeri kita ini bisa perlahan pulih dan bisa membaik ke depannya. Jadi Indonesia Emas 2045 itu bukan cuma omong-omongan belaka. Tapi yang jelas dalam beberapa bulan ke depan harusnya penerimaan bea cukai akan lebih efisien dibanding sekarang. Kita udah tahu pemain siapa aja, harusnya saya lupa tadi kalau ada yang pernah balpres saya akan blacklist, nggak boleh impor barang lagi. Nah dari sini seharusnya kita semua udah punya bayangan lah betapa buruknya impor ilegal ini. Mau itu dari baju, sepatu dengan embel-embel thrift itu yang dijamin merusak negara dan ekonomi di negara kita. Tapi bang, itu kan sama aja ngeganggu piring nasi orang. Aduh, negara agamis kayak gini harusnya utamain bisnis yang halal dong, iya kan? Tapi gue dengar kabar sih, malah seller thrift ini yang marah karena takut barang dagangan mereka ini disidak gitu. Malahan ada yang bilang kalau brand lokal itu kualitasnya jelek dan gak nyaman, mau itu sepatu ataupun dari aparel-aparelnya. Hasty generalization banget ya seller-seller thrift ini gitu. Kenapa? Udah ngerasain manisnya duit jualan bal ya? Jelas lah, modal beli bal 1 juta, omset bisa sampai 10 juta. Kalau kita ngomongin soal bisnis, thrift bal itu resiko penyusutannya kecil. Dijual harga modal pun gak bakalan rugi. Soalnya bisnis kalian itu tergantung supplier sampahnya sama backingan di bea cukai, yang pasti ada permainan di situ. Kali-kali Supolis kayaknya harus main ke pelabuhan kali ya, lihat bea cukai ini kerjanya kayak gimana. Setuju nggak? Jadi mumpung nih ada pemerintah kita yang benar dan mau ngasih movement, menurut gue ini pun jadi saat yang pas buat behavior kita juga berubah sebagai konsumen untuk lebih bijak lagi ke depannya. Justru yang harus kita pantau ini Pak Purbayanya gitu, karena beliau ini bakalan punya banyak musuh yang bakalan mencoba jatuhin dia. Karena ada ratusan triliun uang buat dikantongin yang akhirnya nggak bisa mafia-mafia ini cicip lagi gitu. Kebayang nggak kalau mafianya ini lagi nyicil gitu, uangnya habis, disetop sama pemerintah, kan marah-marah ya. Kira-kira siapa nama besar yang harusnya bertanggung jawab buat semua ini? Dikira negara kita sepele kali ya, barang-barang sampah ini bisa masuk gitu aja ke negara ini. Dan untung juga sekarang itu ada hotline khusus buat langsung hubungin Pak Purbayanya gitu. Jadi Supolis ini pengen lah terus terang, pengen curhat, pengen ngeluh gitu sama Pak Purbaya secara langsung. Tapi yang jelas kita semua harus kawal mulai dari Pak Purbayanya, kebijakannya, dan apa yang bakal terjadi ke depannya. Nah kalau menurut kalian langkah yang diambil sama Pak Purbaya ini udah bener atau belum? Coba kita diskusi di kolom komentar. Kolom komentar Pak Purbaya, biar rame.